Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai surah Ad-Duha dan kita juga sudah ulangan harian, maka minggu ini kita berlanjut ke bab 2 pada semester 2 ini, yaitu mengenai surah Al-Insyirah. Apa kalian sudah tahu mengenai surah Al-Insyirah? Ya, surah Al-Insyirah itu ada yang bilang surah Alam Nashrah. Kalian sudah siap untuk belajar? Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita mengenai surah Al-Insyirah yaitu peserta didik dapat pertama, membaca dan menghafal surah Al-Insyirah. Yang kedua, menerjemahkan surah Al-Insyirah. Yang ketiga, menuliskan isi kandungan surah Al-Insyirah. Lalu yang keempat, menulis ayat-ayat surah Al-Insyirah. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi kandungan surah Al-Insyirah. Jadi, setelah belajar ini, kalian diharapkan dapat mencapai itu semua ya. Pertama, kita akan mengenal surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah artinya kelapangan dada. Terdiri dari 8 ayat, termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Insyirah yaitu surah ke-94 di dalam Al-Quran, diturunkan sesudah surah Ad-Duha. Asbabun nuzul atau penyebab diturunkannya surah Al-Insyirah yaitu karena orang-orang musyrik mencela orang-orang muslim karena kemiskinannya. Sampai sini kalian bisa mengenal surah Al-Insyirah? Sekarang mari sama-sama kita membaca surah Al-Insyirah. Kalian perhatikan dan ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Bagaimana? Kalian bisa membacanya? Terjemahan atau arti surah Al-Insyirah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Ayat kedua. Dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Ayat ketiga. Yang memberatkan punggungmu. Ayat keempat. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ayat kelima. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat keenam. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ketujuh. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat terakhir. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Apa kalian tahu isi kandungan dari surah Al-Insyirah? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Ayat pertama dan kedua menjelaskan tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa telah melapangkan dada Muhammad dengan sifat-sifat kenabian dan lain-lainnya. Dan pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala telah melenyapkan segala dosa dari diri Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah menjaga kesucian Nabi Muhammad SAW. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan beban yang ada di punggung Rasulullah SAW, yaitu kesusahan dan kesulitan yang diderita selama menjalankan tugas Rasulullah SAW. Telah dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kenikmatan. Lalu di ayat keempat menjelaskan Allah meninggikan Nabi Muhammad SAW bersama dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Muhammad SAW disebut bersama asma Allah Subhanahu wa taala di dalam azan, iqamah, tasyahud, khutbah dan lain sebagainya. Lalu pada ayat 5 sampai 6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setelah kesulitan atau kesusahan itu diikuti oleh kemudahan pada akhirnya. Ayat ke-7 berisi anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setelah selesai sholat supaya berdoa dengan sungguh-sungguh dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada ayat 8 atau ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya dalam berdoa agar merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Itulah tadi isi kandungan dari surah Al-Insyirah. Kalian dapat memahaminya?
Isi pesan dan ajaran dalam surah Al-Insyirah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada manusia bahwa Dia telah memberikan nikmat yang jumlahnya tiada terhitung. Hanya saja, kebanyakan manusia tidak menyadari atau lupa ketika mendapat nikmat. Sebaliknya, kalau mendapatkan sedikit kesulitan saja, dia pasti menyadarinya, bahkan tak henti-hentinya mengeluh. Ya, maka setiap nikmat yang kita beri harus selalu kita syukuri. Lalu yang kedua, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Setiap kesulitan tentu ada jalan keluarnya. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk terus berusaha mencari jalan keluar yang paling baik ketika mendapatkan masalah. Kita dilarang berputus asa. Yang ketiga, ketika telah selesai menyelesaikan suatu pekerjaan, maka dengan segera lakukanlah pekerjaan yang lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa kita diperintahkan untuk menjadi umat yang rajin dan kreatif, tidak menjadi umat yang pemalas. Dan yang keempat, sukses atau tidaknya suatu pekerjaan ditentukan oleh sejauh mana semangat seseorang dalam berusaha. Selain itu, kita juga diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah, karena Dialah yang Maha Kuasa dan menentukan segalanya. Kita diajarkan untuk bersyukur ketika sukses dan tetap sabar ketika menemui rintangan. Nah, itu tadi beberapa contoh sikap yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi mengenai surah Al-Insyirah telah selesai. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila ada yang ditanyakan, silahkan japri ke nomor Ibu Retno langsung ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.